Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali hadir. Selamat berjumpa kembali di aktivitas sekolah. Tetap semangat meskipun kita belajar melalui media online. Anak-anak, pada aktivitas sekolah kali ini kita akan belajar materi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Nah, kali ini kita akan belajar bab 1, yaitu tentang teks berita. Pastinya kalian pernah kan menonton berita atau pernah membaca berita di koran? Pastinya pernah dong. Pada materi kali ini diharapkan peserta didik dapat menelaah struktur teks berita dengan benar. Jadi, kali ini kita akan belajar tentang apa saja struktur teks berita itu. Sebelum kita memulai pada materi kali ini, mari kita cari tahu dulu apa sih teks berita itu. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Biasanya penyampaian informasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media. Bisa melalui media elektronik, contohnya melalui TV atau radio. Bisa juga melalui media cetak, yaitu melalui koran, kemudian majalah atau yang lainnya. Anak-anak, teks berita itu memiliki unsur-unsur berita loh. Kira-kira apa saja ya? Unsur-unsur dalam berita itu adalah 5W1H, atau kalau untuk memudahkan kita untuk mengingatnya, kita bisa menyingkatnya menjadi adik Simba. Apa saja sih adik Simba itu? Adik Simba itu adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kita bisa menyebutnya what, where, when, who, why, and how. Jadi di dalam berita itu biasanya ada informasi tentang peristiwa apa yang terjadi, di mana peristiwa tersebut terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa saja yang terlibat di dalam peristiwa, mengapa peristiwa terjadi, dan bagaimana proses peristiwa itu bisa terjadi. Untuk memudahkan kita memahami unsur-unsur berita, mari kita simak contoh unsur-unsur berita berikut. Contoh-contoh ini bisa kalian buka di buku paket. Nah, selanjutnya kita belajar tentang struktur teks berita. Apa saja? Struktur teks berita meliputi kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Biasanya, kepala berita itu menjelaskan informasi paling penting dan menjawab pertanyaan. Unsur-unsur berita meliputi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Biasanya kepala berita ini ada di paragraf awal. Jika kepala berita menjelaskan tentang informasi yang sangat penting, maka tubuh berita menjelaskan informasi yang sifatnya penting. Biasanya tubuh berita ini ada di paragraf tengah-tengah.
Sedangkan ekor berita biasanya menjelaskan tentang informasi yang sifatnya tidak terlalu penting. Dan biasanya ekor berita ini berada di paragraf terakhir. Untuk memudahkan kalian dalam memahami struktur teks berita ini, mari kita simak contoh dari struktur teks berita. Anak-anak, ini adalah contoh kepala berita. Di dalam contoh ini, kita bisa mengetahui kapan peristiwa yang dibahas terjadi, yaitu pada hari Minggu, tanggal 7 bulan Juli tahun 2019. Kita juga tahu apa yang dibahas di dalam teks berita itu, yaitu tentang kedatangan bupati untuk meresmikan beroperasinya sistem irigasi di tempat Panu Rejo. Selain itu, kita juga bisa tahu siapa yang terlibat dalam kegiatan tersebut, yaitu Bupati Panurekso atau Panurejo ya, yaitu Insinyur Ahmad, dan perangkat desa yang mendampingi bupati. Bagaimana jika ada beberapa unsur berita yang tidak ada di dalam kepala berita tersebut? Kalian jangan bingung ya, karena memang tidak semua kepala berita itu mencakup unsur-unsur berita yang sudah saya jelaskan tadi mengenai kepala berita. Jadi kita bisa mengetahui apa yang dibahas sesuai dengan unsur-unsur berita yang tersedia di dalam kepala berita tersebut. Nah, ini contoh tubuh berita. Karena tubuh berita itu menjelaskan tentang informasi yang penting, jadi dalam tubuh berita ini kita bisa tahu bahwa harapan bupati yaitu sistem irigasi tersebut semoga dapat menyelesaikan masalah kekeringan lahan yang selama ini dialami oleh warga desa Panurejo, terutama pada musim kemarau. Nah, ini adalah informasi yang penting ya. Jadi di dalam tubuh berita itu kita bisa mengetahui informasi-informasi yang sifatnya penting. Ini adalah contoh ekor berita. Kita sudah mengetahui sebelumnya bahwa ekor berita ini biasanya isinya tentang informasi yang kurang terlalu penting. Nah, di dalam contoh ini kita bisa tahu informasi yang kurang penting adalah Bupati kemudian melanjutkan kunjungannya ke rumah beberapa petani setempat. Nah, ini bisa dijadikan contoh ekor berita, dan biasanya ekor berita ini berada di akhir berita ya, untuk mengakhiri sebuah berita seperti itu. Nah, kita sudah berada di ujung perjumpaan ya. Semoga apa yang saya sampaikan terkait struktur teks berita ini bisa kalian terima, bisa kalian pahami, dan semoga bermanfaat ya. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Stay healthy, stay happy, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.